Pagi, hadirin sekalian, teman-teman sekalian, mengucap syukur ya kalau pada hari ini kita masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari dengan satu sikap hormat di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah lagu ini sekali lagi mengingatkan kita, sungguh begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami datang menghadap hadirat-Mu, biarlah Kau juga yang mau menyucikan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, kami ingin sekali lagi memuji Tuhan, kami ingin juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami, biarlah Kau juga yang menguasai pikiran hati kami, sehingga kami juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Kau juga yang mau memimpin Tuhan untuk jalani ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari kitab Roma ayat 3 ya, pasal 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ya. Silakan duduk kembali, mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Untuk segala alam semesta ini ciptaan ya, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan ya. Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini ya, Matahari yang Bersinar ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan.
ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. 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 Mari pada saat ini kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Satu pujian yang juga mengingatkan kita ya, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita harus mengikuti Yesus ya. Kita tidak, walaupun kita sendiri ya, kita tetap berjalan mau mengikuti Yesus ya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai satu tekad kita juga ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus.
Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Mari pada saat ini kita mau berdoa untuk satu pokok doa saja ya. Kita berdoa untuk kondisi akan virus COVID ini ya, corona ini yang juga semakin meninggi, khususnya di Indonesia ini. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi untuk penyebaran virus corona ini yang juga semakin hari semakin meninggi, semakin menaik. Tuhan, di tengah-tengah kekhawatiran kami mau menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk masa depan kami, untuk kondisi kesehatan kami, semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau yang berbelas kasihan, biarlah kami setiap umat manusia ini juga bisa menjaga akan diri kami dan sungguh bersandar kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Kau yang berbelas kasihan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kalau memang bisa, biarlah virus ini bisa tidak kembali terus menaik, bahkan akan turun dan bisa turun. Kami bahkan bisa dihilangkan. Tuhan, kami mohon dengan belas kasihan-Mu, Kau jagai kami ya, berikan kami juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ketika kita diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk melayani Tuhan ya. Lagu ini mengingatkan kita sekali lagi ya. Janganlah kita lelah di dalam kita melayani Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Sebagai satu tekad kita juga ya. Semangat kita juga ya. Untuk terus bisa giat melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius. Ya, Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Sesudah
Matius 9 ayat 9 sampai ayat ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki persembahan ya. Nah, di sini ada QR code-nya ya. Nah, sambil kita menyanyikan lagu beri syukur kepada Tuhan. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, satu lagu yang sekali lagi mengingatkan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita harus bermisi ya. Pergi, mari kita bermisi ya. Pergi bermisi, Roh Kudus memimpin kita bermisi, taat dan setia perintah Tuhan, memberitakan Injilnya dengan sukacita, sedang susah, la 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 la, menyenangkan hati Tuhan. Mari pergi bermisi, Roh Kudus memimpin kita bermisi, taat dan setia perintah Tuhan, memberitakan Injilnya dengan sukacita. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Mari pergi bermisi, Roh Kudus memimpin kita bermisi, taat dan setia perintah Tuhan, memberitakan Injilnya dengan sukacita.
memberitakan Injilnya dengan sukacita. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Mingming. Hai, selamat pagi teman-teman. Bersyukur ya kita hari ini boleh diberikan kehidupan, diberikan kesempatan lagi sama Tuhan untuk boleh beribadah. Dan hari ini, saat ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai 11 sampai 30. Itu sebenarnya pembacaan Alkitab kita. Tapi hari ini aku akan fokus pada Matius 10 ayat 1 sampai 15. Karena kita akan sama-sama belajar tentang misi murid Yesus. Ya. Jadi kita akan belajar tentang misi teman-teman. Bukan permisi ya. Oke. Misi. Mungkin teman-teman perlu aku kasih contoh dulu mungkin ya. Misi itu sebenarnya ya bagaimana kita boleh meneruskan misi Allah di dunia ini, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita itu tentang Yesus yang telah datang sebagai juru selamat dunia yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Nah, apa yang bisa dilakukan? Contoh praktek dari misi itu tuh apa? Sebenarnya di gereja kita pas sebelum corona ada yang paling dekat. Di gereja kita tuh banyak banget program tentang misi. Kalian ingat tentang Good Neighbor Day? Itu aku ingat banget. Bukan cuma KU, tapi dari sekolah minggu pun diajak untuk berpartisipasi. Dimana kita menuliskan nama teman kita mendoakan, dan nanti kita ada kasih gift, ingat kan ya? Kita kasih gift sampai nanti akhirnya kita ajak mereka deh ke gereja. Tapi sadly corona, jadi akhirnya ya program itu tertunda. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak terus memberitakan firman Tuhan. Kita tetap bisa loh beritakan firman Tuhan dan gak harus dengan ada program itu. Nah, sebelum kita belajar lagi nih tentang aplikasi misi itu, aku mau ngajak kita dulu nih untuk ngupas tuntas tentang misi ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjalankan misi Allah di dunia. Diambil dari Matius 10 ini. Nah, kita mau lihat beberapa hal. Jadi yang pertama, aku pengen kasih tahu tentang peranan Yesus dalam misinya tuh apa sih? Apakah Yesus cuma mengutus muridnya doang? Terus Tuhan Yesus tidak ada peran apa-apa? Jangan salah. Tuhan Yesus itu memiliki 4 peran, kalau boleh aku rangkum 4 peran dalam misinya itu. Boleh diambil ya teman-teman Alkitabnya seperti biasa. Kita akan banyak membahas dari Alkitab ini. Yang pertama, peranan Yesus dalam misinya itu adalah Yesus sebagai inisiator misi. Jadi Yesus itu sendiri adalah inisiator. Yesus sendiri itu juga adalah pelaku misi. Di mana kita bisa lihat di ayat 1a dikatakan Yesus memanggil. Jadi benar-benar misi ini itu diprakarsai oleh Yesus itu sendiri sebagai pelaku misi yang pertama itu. Lalu yang kedua, peranan Yesus adalah Yesus sebagai dinamisator misi. Oke, mungkin kata-katanya berat ya, tapi artinya itu adalah Yesus tuh bukan cuma memanggil, tapi Yesus juga memperlengkapi muridnya untuk menjalani misi. Dengan apa? Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya yang akhirnya menjadikan mereka mampu untuk menjalankan misi. Kuasa apa aja Lause? Nah, ini kita bisa lihat nih sebenarnya di Alkitab ditulis kok. Dikatakan kalau Yesus itu memberi di ayat 1b, di mana Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi tenang teman-teman, Tuhan tuh gak cuma memanggil, tapi Tuhan tuh juga melengkapi kita loh, memberikan kita kuasa. Tuhan Yesus tidak melepaskan kita begitu saja. Jadi teman-teman harus ingat, kalau kemampuan dan keberanian kita dalam bermisi, itu semua berasal dan bergantung dari Tuhan saja, bukan dari kekuatan kita. Oke, masuk ke peranan Yesus yang ketiga. Peranan Yesus yang ketiga dalam misinya itu adalah Yesus sebagai
delegator misi. Jadi Yesus yang mengutus para muridnya untuk bermisi. Dan ini kita bisa lihat di ayat 5. Dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi bisa dibilang murid-muridnya itu merupakan utusannya. Dan kembali keterlibatan kelayakan para murid untuk bisa bermisi itu hanya dimungkinkan oleh Yesus saja. Kita bisa lihat lagi ya peranan Yesus dalam misi ini. Terus yang keempat, terakhir peranan Yesus itu adalah sebagai instruktur misi. Jadi Yesus itu memberikan arahan, memberikan pedoman, memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bermisi dengan pesan atau petunjuk yang jelas. Jadi Yesus sudah terlebih dahulu menginstruksikan, memberikan pengajaran-pengajaran, perintah-perintah sebagai pedoman nanti akhirnya murid Kristus yang akan bermisi. Jadi bisa dibilang Tuhan tuh tidak meninggalkan ya sendiri, nggak langsung dicemplungin, tapi Tuhan itu sebelum memanggil, sebelum mengutus, Tuhan tuh juga perlengkapin loh, Tuhan tuh juga berikan arahan loh, gitu. Nah terus setelah kita lihat nih 4 peran Yesus dalam bermisi, kita kembali lihat tentang murid-muridnya. Setelah diutus, tanggung jawabnya tuh apa sih dalam bermisi? Jadi hari ini kita akan bahas 6 tanggung jawab para murid dalam melakukan misi. Yang pertama, para murid itu harus pergi. Going di ayat 6. Coba ayo kita lihat 6. Ayat 6 dituliskan, melainkan pergilah. Nah ini Tuhan sudah memberikan perintah untuk murid-muridnya pergi, bermisi. Bukan cuma duduk doang teman-teman. Pergilah benar-benar bertindak gitu, melakukan tindakan untuk bermisi. Dan bukan hanya pada saat itu saja, tapi Tuhan juga mengharapkan tindakan itu tuh dilakukan secara berkesinambungan selama para murid itu hidup. Nah yang kedua, para murid juga diberikan tanggung jawab untuk memberitakan. Preaching di ayat 7. Kita bisa lihat dalam kata-katanya, dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yesus tuh memberitakan para murid untuk memberitahukan, untuk menceritakan, untuk mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat secara terus-menerus. Nah, kerajaan Allah sudah dekat tuh artinya apa ya? Artinya Allah itu dalam pemerintahannya sedang datang mendekat kepada manusia dalam pribadi Yesus. Dan pada saat itu Yesus datang untuk menebus dosa manusia, dan kita sudah bisa lihat Yesus tuh udah benar-benar datang mendekat. Dan pada saat ini kita ada di masa penantian. Yesus datang kedua kali. Nah jadi Yesus tuh juga mau menekankan bahwa ketika kita bermisi, ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang, penekanannya itu harus tentang Yesus itu sendiri sebagai wujud kehadiran kerajaan Allah yang membebaskan kuasa dosa dan kuasa iblis. Jadi ya itu fokus utama ketika kita bermisi, ketika kita memberitakan Injil. Dan ya Yesus meminta kita untuk bisa memberitakan itu, menceritakan itu kepada orang-orang. Dan yang ketiga, selain pergi, selain memberitakan, tanggung jawab murid Yesus sebagai agen dalam misi Yesus adalah menyembuhkan. Healing di ayat 8a. Nah, menyembuhkan bisa dilihat di ayat 8 dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Nah, mungkin teman-teman mikirnya orang sakit secara fisik gitu. Nah, tapi sebenarnya yang mau Yesus katakan itu artinya tidak hanya sekecil itu, teman-teman. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Yunaninya, orang sakit di sini itu mengarah pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang gak berdaya, baik itu secara ekonomi, secara sosial, secara moral, dan ya artinya juga benar orang-orang yang menderita penyakit gitu. Tapi bukan hanya orang penderita penyakit, jadi orang-orang yang lemah juga.
Dan di sini Yesus mau menekankan gitu, kalau pelayanan penyembuhan yang Yesus lakukan itu bersifat holistik, menyeluruh gitu. Bukan hanya kepada satu kelompok tertentu aja, tapi benar-benar menyeluruh, universal. Dan yang keempat, tanggung jawab murid Yesus sebagai agen misi Allah adalah para murid harus membangkitkan. Di sini bisa kita lihat dari ayat 8b, dikatakan bangkitkanlah orang mati. Nah, mungkin juga mulai berpikir, bangkitin orang mati yang dari kubur. Nah, itu sebenarnya pada zaman dulu Tuhan Yesus, yang ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ya benar kan, Tuhan Yesus sendiri pun juga sudah memberikan mujizat kan, membangkitkan orang mati. Nah, tapi kalau kita mau merelevansikan dengan kehidupan yang sekarang, orang mati di sini itu bukan hanya secara mati fisik teman-teman, tapi juga mati secara roh. Maksudnya adalah fisiknya ada nih, fisiknya hidup, tapi secara rohnya dia mati. Artinya roh yang mati adalah ya orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, orang-orang di luar Tuhan yang rohnya tidak hidup karena ya mereka nggak hidup dalam Tuhan. Ini adalah maksud dari Yesus, di mana kita juga bisa menjangkau gitu orang-orang yang mati secara roh. Dan yang kelima, tanggung jawab para murid Kristus itu juga adalah mentahirkan. Ini kita lihat di ayat 8c. Kita bisa lihat di kata-kata tahirkanlah orang kusta. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi menyembuhkan orang sakit. Tapi di sini yang Tuhan Yesus mau tekankan adalah, jadi kalau teman-teman tahu di perjanjian lama, orang kusta itu sangat penyakit yang dianggap najis, penyakit yang dianggap gak baik, dan akhirnya orang itu pasti akan dikucilkan dari masyarakat. Dan di sini maksud Yesus dengan berkata tahirkanlah orang kusta, maksudnya adalah ketika murid-murid Yesus nanti menjangkau orang-orang, itu harus berdasarkan hakikat misi Yesus, yaitu termasuk orang-orang yang termarginalkan. Termarginalkan itu maksudnya adalah orang-orang terpinggir, seperti orang-orang kecil gitu. Jadi ini bukan melulu maksudnya adalah orang kusta. Orang kusta arti orang kusta ya, tapi Tuhan Yesus juga mau mengartikan bahwa penjangkauan orang-orang itu harus juga dilakukan kepada orang-orang kecil, orang-orang terpinggir, orang-orang yang mungkin status sosialnya nggak terpandang, sehingga mungkin banyak yang nggak menerima mereka. Tapi Yesus mau bilang kalau Injil keselamatan itu juga berlaku untuk mereka. Maka dari itu Tuhan mau supaya kita juga bermisi memberitakan firman Tuhan kepada mereka, teman-teman. Terus yang terakhir, tanggung jawabnya adalah para murid harus mengusir roh. Di ayat 8d, roh jahat. Kalau di Alkitab dikatakan usirlah setan-setan. Tapi kalau setan-setan di sini ya artinya juga adalah roh-roh jahat. Nah, kalau teman-teman tahu juga kan ada gitu pelayanan pelepasan, pelayanan pengusiran roh-roh jahat. Jadi teman-teman, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, roh kita kan hidup ya, kita diberikan roh sama Tuhan. Roh kita itu sudah jauh lebih besar daripada roh-roh jahat yang ada di luar sana. Jadi ya Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa itu, kita diberikan kuasa juga untuk dapat mengusir kuasa roh-roh itu. Makanya kita juga bisa lihat ya kesaksian berapa orang mengusir roh orang-orang yang kerasukan, didoain bareng-bareng, sama-sama nyanyi, doa, dan akhirnya bisa dilepaskan dari roh jahat. Kembali kita diberikan kuasa itu, diberikan semata-mata dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Nah, jadi kalau dari Matius 10 ayat 1-15, itu teman-teman, tanggung jawab para murid untuk bermisi. Ada 6 tadi, aku ulang sedikit. Pergi, memberitakan, menyembuhkan, mentahirkan, mengusir, dan membangkitkan. Nah sekarang nih, ketika Tuhan sudah memberikan tanggung jawab itu,
sikap dan motivasi murid-murid tuh harus seperti apa sih? Even sikap dan motivasinya pun Tuhan bahas loh teman-teman di Alkitab. Coba teman-teman buka ayat 8b. Di ayat 8b Tuhan berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Nah maksudnya itu apa? Maksudnya adalah, jadi kan Tuhan itu sudah memberikan kuasa itu kepada murid-murid secara gratis. Mereka tidak dipungut biaya sama Tuhan ketika mereka diberikan kuasa untuk kemampuan untuk bermisi, ketika mereka dipanggil sebagai kepercayaan bermisi, ketika mereka diutus sebagai bentuk kelayakan dalam bermisi, dan ketika mereka diberikan arahan atau petunjuk sebagai pedoman dan strategi bermisi. Jadi kan itu semua sudah diberikan oleh Tuhan secara gratis. Nah Tuhan ingetin ke murid-murid ketika dia sudah diberikan, memperolehnya secara cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jadi teman-teman, ketika kita mau bermisi, ketika kita mau memberitakan Injil gitu ke teman-teman, mau ambil pelayanan untuk memberitakan Injil ke teman-teman, jangan pernah kalian berpikir, emang apa ya keuntungannya buat saya? Emang apa ya yang bisa aku dapat ketika aku memberitakan Injil ke teman-teman? Please banget jangan kita punya pemikiran seperti itu teman-teman. Tuhan aja gak pernah nagih ya. Kalau bisa dibilang tuh kayak kita utang tuh baik banget sama Tuhan. Kalau mau di matematikain ya. Tapi Tuhan sama sekali tidak perhitungan. Dia benar-benar tulus memberikan semuanya itu untuk kita karena Dia mengasihi kita. Maka dari itu Tuhan juga berharap ketika kita memberitakan Injil itu ya benar-benar dengan ketulusan hati dan dengan rela berkorban. Tidak mengharapkan upah atau keuntungan dari itu semua. Itu teman-teman, Tuhan mengharapkan kita mempunyai sikap dan motivasi seperti itu. Nah lalu nih ketika mungkin kita mencoba untuk menjalani kegiatan misi itu dengan memberitakan Injil kepada teman-teman. Ingat teman-teman, ketika kita mengalami penolakan dalam kegiatan bermisi ini, jangan pernah melawan atau melakukan pemaksaan. Itu dilarang sama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anaknya ketika kita memberitakan firman Injil lah, kita memberitakan kabar sukacita itu kepada orang, kepada teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita tuh yang malah ngajak debat balik, kayak mereka malah ya ngajak debat, mereka ngelawan, mereka nggak terima aja gitu. Nah teman-teman, kita tidak perlu emosi terus kita malah ngebalik debatin. Terus akhirnya kita maksa mereka, jangan juga memaksa untuk percaya Tuhan gitu. Jangan teman-teman. Tuhan kita itu, yang perlu kita ingat ya, Tuhan kita itu gak perlu dibela. Gak perlu deh manusia bela Tuhan. Tuhan tuh udah gak usah dibela, Tuhan tuh udah yang menang, Tuhan tuh emang udah raja. Udah raja, Tuhan dia Allah, ya, raja di atas segala raja, emang udah Tuhan yang paling besar. Jadi gak perlu kita adu mulut lah sama teman-teman ketika kita mungkin menjalani misi ini. Tapi ya yang penting kita udah ngelakuin bagian kita udah mengabarkan kabar sukacita itu. Dia mau terima atau tidak, mungkin dia mau mengerti atau enggak, balik lagi kita doain aja mereka gitu. Dan sebagai contoh mungkin yang bisa kita lakukan dalam kegiatan bermisi ini. Sebagai contoh yang kayak di gereja, program gereja itu udah bagus ya, kayak Good Neighbor Day. Kita tulis satu nama, kita doain, terus akhirnya kita beneran ajak mereka ke gereja. Nah aku harap meskipun lagi pandemi gini, kita juga bisa teman-teman melakukan itu. Mungkin ya untuk ke gereja langsung itu sulit gitu, tapi kita mulai yuk dengan doain. Ya aku mungkin tahu, ya mungkin kita gereja, sekolah kalian tuh semua Kristen ya. Tapi mungkin ada gitu yang kalian lihat dia gak pernah ke gereja. Mereka cuma bilang oke, gue Kristen tapi gue gak punya gereja, gak pernah saat teduh gitu. Dan benar-benar kayak mereka masih buta dengan apa itu gereja, dengan doa. Ada loh orang yang gak bisa doa, tapi ya dia bilang Kristen tapi dia bingung kalau disuruh doa gitu. Gak pernah baca Alkitab. Nah teman-teman bisa tuh ambil langkah
menjalankan misi Tuhan dengan itu, teman-teman. Doain sama mereka. Terus sekarang kan ibadah lagi online nih. Nah, bisa banget teman-teman, semakin gampang untuk bermisi. Kalian share lah link YouTube kita, link Zoom kita. Itu jangan pernah pikir kalau ini ibadah hanya untuk jemaat GKBJ ya. Tidak teman-teman. Malah dengan online ini kita berharap nih kita bisa menjangkau orang-orang semakin lebih banyak, supaya banyak orang yang makin tahu tentang Tuhan Yesus gitu. Nah, itu salah satu yang bisa teman-teman lakukan untuk bermisi di masa pandemi ini. Tapi ya bukan hanya itu saja, aku berharap setiap kita pribadi mempunyai suatu karakter yang benar-benar boleh nunjukin gitu. Karakter Kristus itu seperti apa. Karena aku yakinnya orang-orang yang gak percaya Tuhan bisa tertarik atau bisa akhirnya melihat Kristus tuh ya dengan karakter kita. Jangan sampai kita malah menjadi batu sandungan, kita memberikan dampak negatif atau buruk buat teman-teman kita. Bilang sih Kristen tapi perbuatan gak baik, kata sia-sia jalanan terus, ya hal-hal yang seharusnya gak dilakukan kita lakukan. Kalau gitu orang-orang yang di luar Tuhan gak akan tertarik lagi untuk kesini karena menurut mereka ya sama aja. Malah perbuatannya ada yang lebih buruk mungkin. Nah, jadi coba yuk kita belajar untuk benar-benar boleh hidup sesuai dengan karakter Tuhan yang akhirnya orang-orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Kita boleh deh menjalankan misi kita di dunia ini. Semangat teman-teman, kita bermisi sedari kecil. Oke, sama-sama kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang misi Tuhan, tentang Yesus yang telah mengutus murid-muridnya untuk bermisi. Ya Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu, biarpun kami masih muda, tapi Tuhan yang boleh ajar kami, supaya kami boleh juga ingat Tuhan untuk menjalankan misi kami di dunia ini, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita itu tentang Engkau, Yesus yang telah datang menjadi juru selamat bagi kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke depannya, biarlah kami boleh terus menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat bermisi dan selamat menjadi berkat. Dadah.